Modul 2.3 Praktik Coaching. Kasus 3 sebagai coach Nimade Sulistrisyana Dewi, sebagai coach IGD Joniarta, dan sebagai observer Logede Ari Kumara Dewi. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, yang menerima laporan dari pengawas sekolah, yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Berikut videonya. Selaku coach, kemudian coachnya Pak Gede Juniarta, dan observernya Bu Lu Gede Ari Kumara Dewi. Selamat pagi Pak Joni, apa kabar? Baik-baik. Saya lihat Bapak lain dari biasanya. Ada apa ya Pak? Masa sih, Bu? Iya. Kenapa Pak? Iya sih, Bu. Ini, Bu, saya lagi ada sedikit masalah nih. Ya, ini sih kalau Ibu perkenan sih, saya ingin cerita sedikit ke Ibu. Boleh nggak? Oh, silahkan Bapak, silahkan. Dengan senang hati Pak. Ceritakan saja Pak. Maaf Bu ya, ini Bu, beberapa hari yang lalu, saya mendapat teguran tuh dari kepala sekolah. Akibat, laporan dari pengawas kita yang datang minggu lalu itu, Bu. Iya Pak. Bu ingat kan? Iya, pengawas yang benar datang sekali. ke sini. Iya. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak? Apa harapan Bapak Itu yang Jadi apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya sih saya ingin agar Ibu itu bisa membantu saya sebenarnya untuk menemukan solusi mengatasi masalah ini itu. Dan saya juga ingin cara saya mengajar itu biar bisa diterima oleh kepala sekolah dan teman-teman yang lain juga biar bisa mendukungnya seperti itu, Bu. Oke Pak. Bisa diceritakan lebih detail lagi Pak permasalahan yang sedang Bapak alami? Baik Bu, saya cerita ya. Silakan Pak. Begini Bu, Ya. beberapa hari yang lalu, ini pada saat saya sedang mengajar nih di kelas, tanpa saya duga itu ternyata ada pengawas yang berkunjung ke kelas saya, nah untuk melakukan supervisi seperti itu Bu. Iya Pak. Dan membawa buku teks pelajarannya itu Bu. Itu. Yang menjadi kendala Bapak sehingga ini menjadi beban masalah Bapak? Iya, pada saat itu saya diingatkan langsung oleh pengawas. Nah, itu jadi kan, saya agak terkejut juga gitu loh. Pengawas menegur saya di teks, kemudian jangan sampai seperti itu gitu, pengawasnya kan jelek rasanya Bu. Iya. Tapi saat itu kan saya juga memberikan penjelasan. Alasan saya tuh bahwa apa yang saya lakukan itu sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku. Tapi sih sebenarnya kayaknya Pak pengawasnya belum bisa terima itu Bu, dan mungkin agak
apa ya, tersinggung dengan argumen saya itu. Terus yang membuat Bapak pengawas menjadi tersinggung sama Bapak itu kira-kira apa? Ini memang agak gini sih Bu, karena saya tahu kan buku belajar, buku teks itu bukan satu-satunya sumber belajar itu. Iya benar. Jadi saya jelaskan ke pengawasnya, apa namanya, buku teks itu bukanlah satu-satunya sumber belajar Pak, dan ada sumber belajar yang lain. Misalnya ini kan lingkungan sekolah saya ini kan lumayan luas, jadi ini bisa dijadikan sumber belajar, saya gitu Kak. Nah, mungkin itu yang membuat bapaknya tersinggung. Ya, apalagi yang dilakukan sama bapak pengawasnya Pak pada saat itu dan yang menyebabkan menjadi masalah Bapak pada saat ini? Yang dilakukan pengawas pada saat itu apa lagi? Ya, kalau apa namanya? Kalau hanya sekedar di kelas itu kan mungkin tidak membuat saya kesal, mungkin bisa saya lupakan langsung gitu. Yang masalahnya kan di sini pengawasnya itu melapor ke kepala sekolah, Bu. Oh, ya. Itu. Sehingga saya dipanggil oleh kepala sekolah. Gitu. Berarti Pak pengawasnya melapor ke Pak Kepala Sekolah. Nah, kalau saya boleh tahu, Pak, yang membuat Bapak tidak membawa buku teks ke kelas itu apa alasannya? Oh, saya tidak membawa buku teks ke kelas. Jadi kan saya sudah ini Bu, apa namanya? Kalau dari pengalaman mengajar kan sudah lumayan lama tuh, hampir 18 tahun gitu Bu. Masa tidak apal-apal dengan materi itu pikiran saya awalnya itu. Dan akhirnya ya saya tidak bawa buku, kemudian saya juga sudah mendesain pembelajaran itu sesuai alurnya, kemudian yang buat RPP juga saya sendiri kan, jadi saya tahu tuh urutannya, langkah-langkahnya seperti apa. Kita materi yang saya ajarkan itu kan sudah ya sudah 18 sudah di luar kepala itu Bu, sudah hafal lah seperti itu. Nah di samping itu pula saya memang suka untuk mengajak anak-anak keluar dari kelas, mengeksplor sumber belajar yang ada di lingkungan biar lebih apa namanya kontekstual seperti itu Bu. Dan kadang-kadang juga saya pakai media video juga, kemudian barang-barang mereka pun itu Bu. Anak-anak suka dengan gaya belajar yang Bapak lakukan itu Pak? Kalau anak-anak sih tidak ada masalah ya, dan nampaknya mereka suka banget tuh diajak keluar, nggak stres katanya gitu. Dan apa namanya, pernah sih juga saya lakukan survei Bu ya, apa semacam bertanya tapi melalui angket itu. Untuk flashback aja sih, apakah anak-anak suka dengan sumber belajar seperti ini, dan sebagian besar dari mereka menjawab bahwa mereka senang dengan gaya belajar seperti ini dan membuat mereka menjadi lebih paham Bu. Gitu. Berarti anak-anak itu sangat enjoy ya Pak ya, dan nggak ada masalah sama sekali dengan cara belajar seperti itu Pak ya? Iya benar sekali Bu. Iya. Mereka enjoy banget gitu. Kalau boleh saya sampaikan, Pak Joni itu sangat sudah menguasai materi pembelajaran karena sudah sangat detail menyiapkan alur pembelajaran, karena yang membuat RPP Pak Joni sendiri. Kemudian sudah berusaha membuat anak-anak enjoy untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sehingga mereka merasakan betul manfaat yang diberikan oleh Pak Joni. Iya, benar Bu, benar sekali. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, apakah Bapak pernah menyampaikan argumen Bapak seperti yang tadi Bapak sampaikan itu kepada Bapak Kepala Sekolah? Pernah nggak Bapak sampaikan gitu secara langsung sama Pak Kepala Sekolahnya? Kalau yang itu belum Bu, belum sempat sih, gitu. Karena
waktu itu saya kan agak apa namanya, agak emosi, agak kesal Ya. seperti itu. Jadi ya Udah keburu emosi Pak ya? seakan-akan ini kenapa nih bapak kepala sekolah ini tidak membela saya, itu persis dalam hati saya, mungkin agak kesal, jadi belum sempat untuk menyampaikan argumen saya ke bapak kepala sekolah. Ya. Nah, setelah kejadian nih Pak ya, Bapak ingin nggak menyampaikan argumen Bapak itu kepada kepala sekolah? Iya, ada sih. Ada sih Bu keinginan untuk apa namanya, bertemu dengan kepala sekolah, tapi kan masih bingung nih itu, temui nggak, terus seperti temui nggak, itu aja. Nah, saya kasih bayangan nih, kalau seandainya Bapak sudah dapat meluruskan nih permasalahan Bapak sama Pak Kepala Sekolah, kira-kira gimana nggak perasaan Bapaknya? Ya lega aja Bu, plong rasanya gitu, Ya. biar nggak terus dikirain ini Pak Joni ini nggak pernah bawa buku kelas, biar hilang image-nya seperti itu gitu. Benar-benar. Nah, usaha apa aja yang sudah Pak Joni lakukan terkait dengan hal-hal yang dapat apa? Hal-hal yang akan dilaksanakan? Ya kalau yang seperti itu gimana ya, setelah mendapat teguran dari pengawas itu sih saya mulai berpikir mungkin benar juga ya, jadi kalau kita ke kelas itu harus bawa buku pelajaran, jadi biar nggak dikira gimana itu sama anak-anak, jadi kita intinya ya introspeksi dulu, ya introspeksi diri dulu, kemudian mungkin saat itu saya terpancing emosi, ya jadi argumen yang saya sampaikan tidak diterima oleh pengawas, kemudian mungkin cara penyampaian saya mungkin yang kurang pas, kurang berkenan di hati pengawas, dan mungkin juga kepala sekolah pada saat itu ada pekerjaan yang lain, sehingga ya dengan beban kerjanya dia juga terpancing emosi, sehingga saya dipanggil seperti itu. Nah, Dan keadaan itu yang masih belum gini di pikiran saya, masih membuat saya beban seperti itu. Nah, saya sangat setuju nih. Bagus sekali pemikirannya Pak Joni nih, saya setuju sekali. Nah, memang kadang-kala kan kalau kita melihat ke dalam diri, kita perlulah menenangkan diri, menenangkan pikiran sebelum melakukan suatu tindakan, Pak. Jadi apa yang yang akan kita lakukan tuh kita pikirin dulu dengan tenang gitu. Iya, biasanya sih kalau tidak emosi kita bisa, tapi pas saat itu emosinya terpancing gitu. Nah, rasanya nih sekarang nih kita sudah menemukan titik terang nih Pak Joni nih. Nah, untuk beberapa hari ke depan ini, kira-kira usaha apa yang mau Pak Joni lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Iya, jadi beberapa hari ini Bu ya, mungkin minggu-minggu ini harus itu Bu. Iya. Pertama tuh saya akan melihat jadwal kepala sekolah dulu, kapan ada jadwal kosongnya, nanti bisa kesepakatan lah biar bisa saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi untuk menyampaikan argumen yang saya sampaikan itu dengan jujur, itu Bu. Ya. Ada hal lain lagi nggak Pak selain yang Bapak sampaikan tadi, yang akan Bapak lakukan ke depannya ini? Iya Bu, selain dengan bertemu dengan kepala sekolah, jadi saya ke depannya itu akan selalu ya mengingat kembali bahwa guru itu ditiru dan digugu loh. Nah kalau saya saja yang ke kelas tidak membawa buku, bagaimana dengan anak-anak, itu harus diingat juga seperti itu. Jadi kedepannya selain menghadap kelas sekolah, jadi saya harus memperbaiki diri. Jadi saya akan ingat bahwa guru prinsipnya harus menjadi contoh seperti itu. Ya, keren Pak. Nah, dari beberapa rencana yang akan Bapak lakukan nih, yang mana jadi prioritas utama Pak? Ini Bu, yang jadi prioritas nih, tentunya harus bertemu dengan kepala sekolah dulu. Jadi saya harus menyampaikan
biar miss ini bisa hilang gitu Bu. Iya. Itu harus bertemu dengan kepala sekolah. Pokoknya bagaimanapun caranya harus bertemu dengan kepala sekolah dan biar clear lah jadi permasalahan ini gitu. Dan untuk memperbaikinya ke depan kan bisa sambil jalan. Gitu. Bagus sekali Pak. Saya pikir nih Pak Joni ini udah matang sekali rencananya. Nah sekarang apa namanya perlu tindakan aja. Saya salut sama Pak Joni sudah berani mau meminta maaf dan mengutarakan kekesalan Bapak dan akan bertemu sama Pak Kepala Sekolah. Nah, Pak Joni, saya sangat senang sekali atas apa yang sudah kita capai ya pada sharing ini. Nah, kira-kira bagaimana komitmen Bapak nanti agar usaha Bapak ini bisalah terlaksana dengan baik gitu? Iya, kalau bicara komitmen sih Bu, kalau saya sih harus berusaha dulu untuk menemui kepala sekolah dan itu harus ya. Itu harus dijalankan itu. Minggu ini paling lambat lewat minggu ini saya kira masalahnya akan berlarut-larut seperti itu. Dan tentu saya harus berubah ya, mulai berpikir positif, ingat dengan apa namanya pedoman jadi seorang guru ya, bahwa kita itu akan selalu jadi panutan bagi anak-anak dan juga itu akan menjadikan kita menjadi termotivasi bahwa menjadi guru itu karena ditiru orang tuh berarti amat mulia loh Bu. Benar sekali. Iya. Dalam menjalankan komitmen kan tentunya kita perlu dukungan kan Pak? Iya, ya tentunya. Siapa saja yang akan mendukung Bapak nih dalam melaksanakan hal itu? Iya, yang pertama dukungannya ya akan dari teman-teman Bu. Teman-teman bahwa teman-teman itu tahu siapa saya dan selalu mengingatkan diri saya supaya tetap menjadi guru yang baik itu dari teman-teman juga Bu, karena tidak mungkin kan diri sendiri bisa menjaga semuanya seperti itu, jadi harus teman-teman selalu mengingatkan itu. Kemudian untuk menghadap kepala sekolah nanti itu tentunya juga harus atas ini teman-teman gitu, dukungan teman-teman gitu. Ya benar sekali. Super sekali Pak Joni nih. Saya bangga kepada Bapak. Bapak sudah mau mengutarakan masalah dan menggali potensi diri untuk menemukan solusi. Mantap sekali ya Pak Joni. Semoga berhasil ya Pak dan sukses selalu buat Bapak. Dan mudah-mudahan Bu. Ya, saya siap untuk membantu dan memberikan dukungan penuh sama Pak Joni. Mudah-mudahan masalahnya selesai. Jadi jangan gini Bu ya, jangan ragu-ragu ya, jangan pernah bosan mendengar keluh kesah saya nanti ke depannya. Itulah, nah Ibu teman curhat yang paling baik soalnya. Ya itulah gunanya teman Pak Joni. Iya. Sukses selalu ya Bapak. Jangan murung-murung lagi ya. Terima kasih Bu Sulis atas dukungannya. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Iya, semangat Pak. Jangan murung lagi. Iya, semangat. Iya. Oke, bagus sekali nih kasus 3-nya. Jadi saya selaku observer di sini melihat tadi diskusi atau proses coaching untuk penyelesaian kasus 3 yang dilakukan oleh Bu Sulis selaku coachnya, kemudian Pak Joni selaku coachingnya. Jadi sudah menjalankan sesuai dengan langkah-langkah model Tirtanya untuk proses coaching ini. Jadi yang pertama itu dari segi tujuan, saya sudah melihat tadi coach itu sudah menyampaikan pembuka, kemudian coach sehingga coach itu dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas dari pertemuan itu. Kemudian dari identifikasi pertanyaan yang diberikan oleh coach itu sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi si coach untuk memberikan respon dengan lancar. Jadi terlihat tadi sangat bagus respon dari Pak Joni. Jadi potensi dan alternatif solusinya tergali jadinya. Jadi, sehingga coachnya aktif dalam hal ini saya lihat untuk memberikan tanggapan dan umpan balik. Nah, untuk di langkah rencana aksi, dalam hal ini saya perhatikan coachnya sudah memberikan pertanyaan terbuka dan juga reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan
mandiri oleh si coach, oleh Pak Joni dalam hal ini. Jadi coach sudah membuat coach ini mengeksplorasi jawabannya sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik lagi. Nah, kemudian untuk di langkah tanggung jawab, coachnya selesai untuk sesinya. Untuk mengarahkan coach bagaimana dalam hal mengambil komitmennya. Sekarang sesi berapa lagi? Coach secara mandiri sudah mampu. Satu sesi lagi. Komitmen itu berbasis. Siapa jadi coachnya? Mungkin Bu itu Eva. saja coachnya baik dengan pengamatan saya untuk terus yang di kasus 3. Ya, oke, silakan dilanjut.